warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 submateri, yaitu yang pertama, penelitian ex post facto, yang kedua, penelitian eksperimen, dan yang ketiga, perbedaan penelitian ex post facto dan penelitian eksperimen, dan yang keempat adalah contoh judul penelitian ex post facto dan eksperimen. Baik, yang pertama kita akan membahas materi tentang penelitian ex post facto. Dimulai dari pengertian penelitian ex post facto. Ex post facto sendiri berasal dari 3 kata, yaitu ex, post, dan facto. Ex yang berarti observasi, post adalah setelah, dan facto adalah fakta. Jadi, ex post facto adalah observasi setelah fakta, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi guna mengetahui sebab, akibat, atau faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Lalu apa saja karakteristik dari penelitian ex post facto? Jadi karakteristik penelitian ex post facto adalah yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Lalu yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu. Kemudian menuntut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan, dan maknanya. Yang ketiga, penelitian menjelaskan penemuannya sebagaimana yang diamati. Yang keempat, mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang terjadi. Lalu yang kelima, tidak ada kontrol langsung variabel bebas dalam penelitian. Lalu yang keenam, penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilakukan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian ex post facto. Nah, untuk meneliti sebuah penelitian ex post facto, kita perlu melakukan langkah-langkah seperti perumusan masalah, hipotesis, pengelompokan data, pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran hasil. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Yang rumusan masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab munculnya variabel dependen yang diketahui berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap hasil observasi fenomena yang diteliti. Nah, itu yang dimaksud dengan perumusan masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yaitu masalah yang dirumuskan. Nah, setelah masalah dirumuskan, kita perlu peneliti harus mampu mengidentifikasikan tandingan atau alternatif yang mungkin dapat menerangkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Itu yang dinamakan hipotesis. Nah, yang ketiga yaitu pengelompokan data. Setelah hipotesis, kita selanjutnya melakukan penentuan pengelompokan data, yaitu subjek yang akan dibagi. Kita harus menentukan subjek yang harus dibagi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kelompok yang dipilih harus memiliki karakteristik yang terjadi konsen penelitian atau yang menjadi konsen penelitian. Nah, selanjutnya peneliti memilih kelompok yang tidak memiliki karakteristik tersebut atau perbedaan tingkahnya. Itu yang dinamakan pengelompokan data. Dan yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Setelah pengelompokan data, kita lakukan pengumpulan data. Hanya yang dapat diperlukan yang dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkan itu hanya yang perlu dikumpulkan, baik yang berhubungan dengan variabel dependen maupun berkenaan dengan faktor yang dimungkinkan munculnya hipotesis tandingan. Lah, karena dengan penelitian ini menyelidiki fenomena yang sudah terjadi. Jadi pengumpulan ini menyelidiki fenomena yang sudah terjadi. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis data. Teknik analisis data yang digunakan berupa dengan digunakan dalam penelitian diferensial maupun eksperimen, di mana dibandingkan nilai variabel dependen dilakukan antar kelompok subjek atas dasar faktor yang menjadi konsen. Itu yang dinamakan analisis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model penelitian eksperimen. Yang pertama, one group post-test only design, di mana dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok diberi treatment, perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen.
Yang kedua, one group pretest post-test design. Kalau pada desain A tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Yang ketiga, post-test only design with non-equivalent groups. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Yang keempat, pretest post-test control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kelima, post-test only control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Yang keenam, factorial design. Desain yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas, sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individu dan dalam interaksi satu sama lain. Yang terakhir, non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan, kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Nah, selanjutnya adalah materi tentang perbedaan antara penelitian eksperimen dan penelitian ex post facto. Ya, untuk penelitian ex post facto adalah penelitian ketika sudah terjadi suatu peristiwa. Nah, untuk penelitian eksperimen berarti bahwa penelitian itu untuk meneliti pengaruh pendidikan terhadap siswa, seperti itu. Nah, apa saja perbedaan antara kedua penelitian tersebut? Ya, perbedaannya yaitu yang pertama, kalau di penelitian eksperimen, peneliti itu lebih fleksibel daripada di penelitian ex post facto. Lalu setelah itu penelitian eksperimen, peneliti itu juga memiliki kewenangan untuk menentukan kelompoknya. Tapi kalau untuk di ex post facto sudah ditentukan kelompoknya. Lalu untuk jenis variabelnya, kalau di eksperimen itu bisa dimanipulatif, tapi kalau di ex post facto tidak bisa dimanipulatif. Lalu untuk dari segi unsurnya, kalau di eksperimen itu variabelnya bebas aktif, kalau di ex post facto itu bebas atribut. Lalu untuk di kerangkanya, eksperimen itu bersifat fungsional, dan untuk di ex post facto itu sifatnya adalah deduktif. Selanjutnya yaitu di hipotesisnya, kalau di penelitian eksperimen itu lebih ke definitif, kalau di ex post facto itu lebih ke deskriptif. Lalu untuk cara analisisnya hampir sama, yaitu kalau di penelitian eksperimen, jika itu datanya nominal nanti pakai statistik, dan untuk datanya ordinal nanti pakai korelasi. Nah, untuk yang di penelitian ex post facto, untuk yang nominal pakai statistik nominal, dan untuk yang data ordinal nanti pakai statistik run test, seperti itu. Jadi banyak perbedaan antara keduanya. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu contoh judul untuk penelitian eksperimen dan penelitian ex post facto. Yang pertama, kita bisa pakai judul, misalkan seperti ini untuk judul yang eksperimen, yaitu pengaruh penggunaan jejaring sosial Facebook terhadap perilaku siswa kelas 8 terhadap guru di SMP 1 Kalasan. Yang kedua, mungkin bisa dipakai pengaruh media animasi terhadap hasil belajar siswa pada konsep asam basa terintegrasi nilai. Jadi kalau penelitian eksperimen itu lebih ke pengaruh. Misalkan apa berpengaruh pada siswanya itu seperti apa, nah seperti itu. Nah, untuk judul yang penelitian kuantitatif, misal penelitian kuantitatif ex post facto, misalkan hubungan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Yang kedua, hubungan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Jadi penelitian itu dilakukan setelah kegiatan berlangsung, seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan dari kami, pemateri selaku kelompok 5 metodologi penelitian kelas 5C. Kesimpulannya, tadi ada pengertian dari penelitian eksperimen, penelitian ex post facto, karakteristik, model maupun perbedaan serta judul untuk penelitian eksperimen dan ex post facto. Nah, semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat, dan kami mohon maaf bila ada tutur kata atau materi yang kurang ataupun tidak sesuai dengan yang semestinya. Dari kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.